Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, sekarang mari mau tarik kartu tarot untuk melihat energi seseorang yang saat sekarang ini kamu pikirkan, yang dimana dia sedang terlibat di urusan asmara cinta segitiga. Dia yang kamu pikirkan ini sedang berbagi hati dengan pasangan sah dan juga dengan selingkuhannya ya. Jadi nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat situasi energi hubungan bersama pasangan sahnya, dan tarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi yang berputar di dalam hubungan dia bersama dengan selingkuhannya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate ke sebahagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Ya baik, mari awali dengan melihat bagaimana energi dia bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Energi teraktual dalam hubungan mereka adalah di situ ada Seven of Wands. Jadi Seven of Wands ini bercerita tentang tidak lagi mau berkeras gitu ya, nggak mau lagi keras untuk menunjukkan ini aku, maunya aku seperti ini, harusnya keadaan itu seperti begitu gitu ya. Di sini sudah tidak ada lagi kayak perjuangan, di sini sudah tidak ada lagi perlawanan ya, terutama tentang perlawanan. Jadi yang bilang terserah deh, kamu mau anggap aku kayak gimana, terserah gitu ya. Jadi udah ada kayak cuek, acuh, namun di situ cuek acuhnya mari lihat karena satu udah capek atau mungkin satu lagi udah ngerasa kayak tidak peduli lagi kayak gitu ya. Jadi ini kondisi yang sesungguhnya kalau dilihat secara general itu kayak nggak ada masalah kayak gitu. Karena nggak ada yang mau keras-kerasan dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya. Jadi udah yang kayak udahlah terserah mau kayak gimana keadaan hubungan ya terserah kayak gitu ya. Maunya di sini mari rasa menjurus ke arah maunya damai kayak gitu ya. Oke, kita tarik dulu energi dari pasangan sahnya. Seven of Pentacles di situ. Ini bisa kayak menerima ya. Tapi menerimanya itu mungkin kayak ada energi sedikit terpaksa gitu ya. Oke, Seven of Pentacles, Two of Wands di sana. Kemudian di situ ada The Tower, kemudian di situ ada Five of Cups. Nah, jadi energi pasangan sah dari seseorang yang kamu pikirkan ini, saya rasa dia akan fokus aja lah kepada hal-hal yang lebih besar daripada soal perasaannya dia gitu ya. Karena belakangan ini saya lihat ada terjadi konflik yang lumayan besar, dan konflik itu membuat seseorang ini bisa kayak ngerasa down banget, bisa kayak ngerasa bahwa dia lagi terpuruk banget karena keadaan situasi itu. Ini terpuruk secara emosi ya, secara emosi ada ketidaknyamanan di sana, ada situasi yang dia anggap ini buruk gitu ya. Ini yang kayak ngerusak banget moodnya dia gitu. Nah, namun kondisi semakin berjalannya waktu, semakin naiknya kesadaran dari pasangan sah ini, mulai dia nampaknya menerimalah kondisi dan keadaan apapun yang hadir dalam hubungan dia gitu ya, dalam hubungan mereka di sini. Jadi dia tidak akan lagi mau membiarkan kekacauan dalam hubungan itu merusak dirinya dia gitu kan. Mulai dia di sini kayak aku tuh harus kuat, aku tuh harus tegar ngejalanin hidup gitu. Aku nggak bisa tuh berharap banyak kepada pasanganku ini gitu kan. Karena ketika aku berharap dengan dia, pada kenyataannya lebih banyak di situ kecewanya daripada ucapan alhamdulillah, puji Tuhan ataupun astungkaranya kayak gitu ya. Jadi dia menghentikan fokusnya dia ya kepada sesuatu yang dia anggap itu udah tidak bisa lagi untuk dia ubah-ubah kayak gitu.
dan kemudian dia menarik energinya kepada sesuatu yang dia anggap itu ada di bawah kuasanya dia gitu ya. Misalnya kayak gini, kalau merubah hidup orang tuh kan sebuah hal yang hampir dikatakan bisa sia-sia kayak gitu ya. Itu udah di luar kuasanya kita. Kita berharap bahwa pasangan akan seperti ini, pasangan akan berlaku bijaksana, dewasa, tanggung jawab, bla 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 segala macam gitu kan. Kita kan nggak bisa kan ngatur-ngatur orang. Itu kan kesadaran pribadi masing-masing. Nah, jadi dia udahlah, aku menyerah terhadap dirimu, terhadap hasrat diriku yang menginginkan kamu seperti mauku, aku menyerah di sana. Sekarang aku tuh kayak akan fokus kepada diriku sendiri, aku akan fokus kepada pekerjaanku, aku akan fokus kepada anak-anakku jika mereka ini ternyata dalam hubungan sah ini telah punya anak-anak kayak gitu ya. Atau aku tuh hanya akan fokus kepada hubungan kita ini aja, aku tidak peduli kalau kamu tuh ngapain di luar sana, terserahlah kayak gitu ya. Yang penting yang sekarang aku kejar di sini adalah kesehatan mentalku gitu ya, kesehatan emosionalku. Nah, mulai di situ pasangan sah dari seseorang yang kamu pikirkan ini hanya berada di lingkup tidak melebar-lebar kemana-mana, tetapi dirinya sendiri, kehidupannya, dan hal-hal yang dia anggap itu memang berdampak besar untuk masa depannya dia, kayak gitu ya. Nah, jadi ada, ini ceritanya kayak yang bisa aja mereka tetap ada di satu atap yang sama jika mereka ini sudah ceritanya suami istri gitu ya, bisa aja di sana. Tapi seseorang ini akan sibuk beraktivitas gitu, dan mungkin dengan sengaja dia nanti ada niatannya kamu akan menyesal telah melakukan hal ini itu kepadaku gitu. Jadi bisa di sini ada kayak mau balas dendam, tapi balas dendamnya ini dibawa ke hal-hal yang positif, dibawa ke hal-hal itu yang lebih memberdayakan kayak gitu ya. Memang adalah walaupun dia secuil gitu, tapi ada keinginan pasangan sahnya dari orang ini ya, biar kamu itu tahu siapa aku yang sesungguhnya, dan kamu menyesal suatu saat telah memperlakukan hubungan kita ini dengan cukup buruk. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau saya lihat ya, pasangan sahnya ini cukup terlibat ya. Maksudnya gini, orang ini bisa yang menjadi tulang punggung keluarga. Orang ini kalau saya lihat cukup bertanggung jawab lah selama ini dalam hubungan dia bersama dengan seseorang yang kamu pikirkan ini ya. Dia di sini kayak udah berusaha keras, effortnya di sini juga sudah banyak kayak gitu ya. Jadi ini bisa yang menunjukkan bahwa jangan-jangan kekacauan dalam hubungan dia bersama seseorang yang kamu pikirkan ini itu bukan lagi ada kesalahannya kayak gitu ya. Ini bisa karena ya interaksi dia bersama dengan pasangannya ini ya, seseorang yang kamu pikirkan ini yang nampaknya udah di luar dari kendali dia lah. Pokoknya kan dia di sini kalau mari lihat ya, pasangan sahnya ini itu kayak selalu mau ngasih yang terbaik gitu ya. Apalagi jika ini sudah hubungannya udah lama banget kayak gitu. Jadi dia bukan hanya tipe orang yang menerima, meminta, memaksa, menuntut, tidak yang seperti itu. Ketika pun dia menuntut di situ, dia merasa bahwa aku berhak untuk menuntut karena aku kan udah memberi banyak juga kayak gitu. Kecuali aku nih nggak ngasih apa-apa, maka aku tuh tidak layak menuntut. Tapi di sini masalahnya kayak gitu ya. Aku tuh menuntut biar hubungan ini semakin menjadi lebih baik, biar dia sebagai pasanganku menjadi seseorang yang mengeluarkan secara utuh sisi-sisi kebaikan dari dalam dirinya, kan aku telah melakukan hal itu. Nah, di situ dia ya. Aku telah melakukan hal itu gitu. Jadi ini bisa juga berkata dia akan mengorbankan dirinya dia sedikit lebih banyak ya untuk mendapatkan sesuatu yang juga sedikit lebih banyak gitu ya. Jadi kan sesuai ya.
kita berkorban lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak kayak gitu ya kan di masa depan. Nah, ini yang saya lihat menjadi gambaran dari pasangan sah seseorang yang kamu pikirkan ini kayak gitu ya. Jadi dia kalau saya lihat lumayan gigih, dia lumayan tangguh ini orangnya. Dia juga tidak akan membiarkan dirinya berlama-lama terlarut di situasi yang dia tidak senangi ya. Malah di situ dia turun tangan ya untuk memberikan sentuhan biar kondisi dan keadaan jadi lebih baik lagi. Keadaan jauh lebih tenang, jauh lebih ramah lagi untuk kesehatan mental gitu ya. Oke, baik. Sementara seseorang yang kamu pikirkan yang sedang berbagi hati ini ya, ya dia ya namanya dia orang berbagi hati ya. Jadi di situ jangan-jangan ketahuan bahwa dia sudah berbagi hati dengan orang lain, atau dia ini ketahuan ya melakukan sesuatu kecurangan gitu. Entah apalah itu, misalnya ngambil duit pasangan sahnya ini misalnya kayak gitu ya. Atau ya ini kalau mari katakan dia ketahuan lah bohongnya gitu ya. Ketahuan lah apalah gitu ya. Busuknya dia kita tanda kutip ya. Nah kayak gitu, ketahuan lah kenegatifan tingkah lakunya dia gitu ya, ketahuan oleh pasangannya ini kalau mari lihat. Makanya ini ada the tower di situ. Jadi tentu pasangannya, aku udah bagus nih, aku udah baik nih sama kamu, tapi kamu kok gitu ya, kamu kok curang sama aku. Nah di sana ya, kamu kok curang sama aku. Apakah ini ketahuan video call, ketahuan chattingan, atau apalah kayak gitu ya. Yang penting itu kayak dianggap pasangan sahnya ini sebagai sebuah pengkhianatan besar kayak kita ya di sana. Dan memang orang ini kalau mari lihat ya, dia sering sekali bermain di balik layar ya. Dia bisa kayak yang agak ceroboh ini orangnya ya. Orangnya dalam bersama dengan pasangan sahnya ini ceroboh kayak gitu, tidak panjang berpikir, impulsif, bisa di sini gampang marah-marah ya, mau di sini playing victim juga. Kemudian di sini ada yang mempersulit ya. Harusnya dengan pasangan sah itu bisa berbahagia, bisa sejahtera gitu ya, punya gambaran kehidupan yang positif di depan sana. Tapi karena gerak impulsif gitu ya, atau karena ini hanya dorongan adrenalin sekejap gitu ya, atau keinginan-keinginan yang sekejap, yang jangka pendek, itu jadi dia memberikan pengaruh yang buruk lah, bukan hanya untuk hubungan bersama dengan pasangan sahnya ini, tetapi juga pengaruh buruk bagi kehidupan pribadinya juga gitu ya. Ini orang bisa tidak banyak melakukan sesuatu hal yang penting untuk dirinya sendiri ya, alih-alih lah dia mau memberikan pengaruh baik kepada hubungannya dia bersama dengan seseorang ini gitu. Ini saya lihat ya, orangnya bisa kayak rendah percaya diri, atau sesungguhnya dia ini rendah percaya tidak gini ya, ini orangnya bisa rendah percaya diri, tapi bisa juga dia ini orangnya agak sedikit narsis gitu ya. Padahal dia nggak punya apa-apa, padahal dia di situ kosong kayak gitu ya. Tetapi dia boleh ini dia agak ketergantungan juga sama pasangan sahnya dalam beberapa sektor ya, entah itu keuangan atau ternyata dia itu tidak bisa merawat dirinya sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya dia kayak gitu ya. Karena mari lihat, ini bisa orangnya itu tidak mandiri. Ini seseorang itu yang butuh di backup terus-menerus. Seseorang yang tidak boleh dikritik gitu ya. Jadi dia paling enak banget kalau pasangan sahnya ini mengkritik dia. Walaupun kritik yang disampaikan ini kritik yang membangun gitu ya. Atau jadi dia ini kepingin tuh tidak boleh ngomong sama dia itu kata-kata tidak. Mesti semua apa yang dia lakukan ini diiyakan, ditepuk tanganin ya, disorak-sorain gitu oleh pasangan sahnya. Sementara kan tidak semua hal-hal yang kita lakukan itu memang baik dan benar adanya gitu ya, tapi dia tidak bisa menerima. Nah, jadi orang ini kalau mari lihat bisa dia banyak ngedumelnya gitu ya kepada pasangan sahnya ini.
dia bisa banyak komplainnya, dia banyak kayak tidak senangnya, bisa dia anggap bahwa pasangan sahnya ini menghilangkan hak bebasnya dia. Soalnya dia itu kan tahu bahwa dia pun punya planning lain di luar hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini gitu kan. Dan planning lain ini tentu saja tidak akan bisa berselaras dengan keharmonisan hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya gitu. Ya, jadi semua orang tuh takut melakukan kesalahan sesungguhnya gitu, karena kita punya alarm keilahian di dalam dirinya kita gitu ya. Nah, jadi dia tahu apa yang dia lakukan, beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang dia lakukan itu salah dan keliru, tapi dia menolak untuk mengakui ya, dia menolak untuk mengakui bahwa ada kekeliruan dalam cara pikir, cara lakunya dia gitu. Justru di sini dia mengharapkan dengan keras, memaksakan dengan serius gitu ya kepada pasangan sahnya ini, kamu harus mengiyakan semua yang aku maui gitu ya. Aku minta apa tuh kamu harus ngasih, aku mau melakukan apa di luar sana itu kamu ndak boleh komplain. Nah, kayak gitu ya, aku mau kamu tuh jadi pasangan tuh yang suportif ke aku gitu. Nah, padahal dia cenderung banget ya memikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi dengan pasangan sah, saya rasa ini ada kayak energi kekanak-kanakan gitu ya. Dia tidak boleh ditanya apa sih motifnya kamu, apa sih maksudnya kamu melakukan ini itu gitu ya. Nah, dia paling nggak suka itu kalau dipertanyakan tentang apa lakunya dia gitu ya oleh pasangan sahnya ini. Jadi di matanya dia bisa pasangan sah ini banyak aja salahnya gitu ya, banyak aja yang kurangnya atau ada aja yang kurangnya kayak gitu ya dia ke pasangan sahnya ini. Nah, memang kalau untuk yang ribut banget dalam rumah tangga mereka, saya rasa di situ enggak juga kayak gitu. Karena pasangan sahnya ini pun sudah mulai agak malas mau nanya-nanyain ini yang chatting kamu nih siapa atau kemana uangnya, kemana uang kayak gitu ya. Udah males dia di sana gitu. Ini kan pasangan sahnya ini sedang memandirikan dirinya dia gitu ya. Nah, jadi dia yang cukup tahu aja dianya di sini ya, cukup tahu aja pasangan sahnya ini apa yang dilakukan oleh seseorang ini ya, sekedar tahu, tapi dia sudah tidak mau lagi bersusah payah ya, terlalu bersusah payah untuk mencari-cari apa yang melatar belakangi satu situasi yang membuat dia ngerasa jengah, membuat dia ngerasa bertanya-tanya. Nah, kayak gitu. Jadi memang sedang menunjukkan ya, ini siapapun yang kamu pikirkan ini sedang menunjukkan sisi kanak-kanaknya dia. Jadi ini bisa usianya sudah usia yang dewasa ya, menurut kita ya. Bisa usianya udah kayak yang seseorang harus berani mempertanggungjawabkan laku diri gitu. Tapi pada kenyataannya kondisi batin di sini masih memperlihatkan dia harus atau sedang masih belajar lagi. Nah, kayak gitu. Masih agak bingungan orangnya. Mari lihat ya. Tapi dia nggak tahu tuh bahwa dia sedang bingung gitu ya. Masih ya itulah, nggak ada lagi cerita lain bahwa dia sedang belajar sih sesungguhnya di situ. Dia sedang diperlihatkan tentang sisi-sisi dirinya dia tuh yang baiknya harus dia upgrade kayak gitu ya. Yang harusnya lebih dia pacu dirinya sendiri supaya berlakulah sebagai sesungguh-sungguhnya seseorang yang berhubungan ya. Orang yang berani berhubungan relationship dengan orang lain itu kan mesti orang yang dewasa gitu ya. Nah, di sana. Nah, jadi dia sedang diajak gitu loh untuk mengajak diri dia sendiri berlaku sepantasnya lah gitu ya. Kalau udah berhubungan ya mesti dewasa, nggak boleh lagi gayanya itu gaya kanak-kanak gitu ya. Bercandaria dengan kehidupan pakai energi bersenang-senang itu ya mesti gitu, tapi juga ngerti kadarnya itu yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang merugikan, yang mana mengerusak, itu kan juga harus bisa paham. Nah, itu sekarang
mari lihat pembelajaran dari seseorang ini. Jadi kalau dilihat ini secara general hubungan mereka nampaknya memang sedang tidak ada masalah ya. Tapi ini nampaknya mari kayak api di dalam sekam ya. Dari sisi luar tuh kelihatan oke, tapi dari sisi dalam itu sedang membara gitu ya. Walaupun ini tidak, kondisi sekarang tuh masih yang nunjukin bisalah dikatakan everything is okay lah kayak gitu ya. Bisalah dikatakan bahwa agak damai gitu ya, agak tenang, karena dari ini kalaupun ada mau menciptakan konflik, tapi setidaknya konflik ini sedang konflik di balik layar aja kayak gitu. Ya, ini ada konflik dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya, tapi untuk sekarang belum membuncah gitu. Untuk sekarang tuh masih energinya jalan gitu ya, energi konflik ini berjalan gitu. Nanti suatu saat di depan sana baru dia terjadi ledakan boom gitu ya dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini. Bisa paham ya? Jadi ada persoalan, ada permasalahan, tapi permasalahan ini masih disimpan dulu kayak gitu. Tidak yang ada persoalan langsung diselesaikan, enggak yang kayak gitu. Kalau mari lihat energi mereka gitu ya. Untuk sekarang lebih menjaga ketenangan. Jadi kalaupun berbuat curang, berbuat nakal, itu dipaksakan, diusahakan biar tidak ada yang mengetahui, hanya aku dan Tuhanku aja yang mengetahui apa yang sedang aku lakukan gitu ya. Nah, di sana itu dia pembacaan seseorang yang kamu pikirkan dengan pasangan sahnya. Oke, masuklah kita kepada pembacaan seseorang yang kamu pikirkan ini dengan pasangan selingkuhannya gitu ya. Energi teraktual dalam hubungan dia bersama dengan pasangan selingkuhannya ya. Baik. Oke, di sana ada Knight of Swords ya, ada sesuatu yang sedang bergejolak dalam hubungan dia bersama dengan selingkuhannya ya. Apa yang bergejolak di sini? Ayo kita lihat. Eight of Pentacles. Jadi seseorang yang kamu pikirkan ini itu apa ya? Dia cukup pinter nih mencari pasangan. Saya lihat karena baik pasangan sah ataupun pasangan selingkuhannya ini saya lihat sama-sama orang yang lumayan berkualitas ya. Seseorang yang nampaknya itu tahu bagaimana harus bersikap kepada diri kayak gitu ya. Bagaimana bisa menghargai diri sendiri. Nah, kayak gitu ya. Ini ya seseorang yang kamu pikirkan ini ya, yang berbagi hati sekarang ini, dia ngedeketin orang-orang yang kalau mari rasa tipe-tipe mandiri, tipe-tipe orang yang berpikiran panjang ke depan, yang tahu mana yang terbaik bagi diri kayak gitu. Nah, dengan pasangan selingkuhannya ini saya rasa orang ini kayak yang juga sama, kurang lebih hampir sama ya, dia dengan pasangan sahnya orang yang kamu pikirkan ini. Dia juga ya, selingkuhan ini mulai yang kayak aku bahagia dengan kamu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku ngerasa nyaman sama kamu. Tapi di sini aku tahu bahwa aku ini selingkuhan gitu ya. Jadi dia kayak yang menempatkan dirinya, aku nggak boleh berharap berlebih-lebihan ya. Aku nggak boleh berharap berlebih-lebihan. Aku di sini harus bisa bersikap jauh lebih dewasa. Aku di sini harus lebih berani untuk mematangkan diriku sendiri karena pada kenyataannya aku selingkuhan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ada kesadaran diri dari pasangan selingkuhan seseorang yang kamu pikirkan ini. Gitu. Dia mau kondisi sekarang tuh kehidupan dia tuh lebih deep. Dia mau kehidupan dia itu lebih dalam di sana gitu. Jadi ini yang kayak aku nggak akan menggantungkan harapan kebahagiaanku kepada dirimu, tetapi membagikan apa yang aku miliki ya, terutama kondisi batin. Iya, itu aku mau ngasih kamu gitu. Jadi ini seseorang yang tidak mengkeruk gitu ya,
Tetapi di sini seseorang tuh yang mau nge-share. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan dia seorang pengemis cinta kayak gitu ya. Walaupun dia pada kenyataannya pasangan selingkuhan kayak gitu ya. Tapi saya rasa orang ini dia dengan dirinya sendiri tuh pun kayak sudah banyak ngerasa kepuasan gitu ya. Dan jangan-jangan kebutuhannya dia mau jadi pasangan selingkuhan itu karena aku punya banyak hal yang ingin aku share dengan orang-orang. Nah, ke arah sana gitu ya. Jadi dia itu ngejalanin hubungan cinta segitiga ini, saya rasa dia tuh pakai ngotak gitu ya. Dia tuh kayak yang pakai nalarnya dia juga gitu. Dia tuh kayak yang tahu, oh sampai mana dia boleh berharap gitu ya. Sampai mana dia boleh meminta, sampai mana dia boleh berangan-angan dalam hubungannya bersama seseorang yang kamu pikirkan ini gitu ya. Jadi dia ini tahu banget bahwa aku nih orang ketiga nih gitu. Dia paham banget di situ. Tapi walaupun ini dia dijadikan orang ketiga, dia pun ingin hubungan ini berkualitas gitu ya. Percaya nggak percayalah kita ya, tapi ya menurut dia ini harus berkualitas hubungannya kayak gitu ya. Ini aku tuh dalam hubungan ini harus mendapat dampak baik juga, karena di sini aku ingin memberikan dampak baik juga kepada dia kayak kita ya. Nah, jadi ini orang yang kayak dia ini sadar banget ini apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia lakukan, kehidupan apa yang sedang dia bangun kayak gitu. Ini orang sadar banget di situ gitu ya. Ini orang yang kayak cepet nanti dia tuh kayak bisa mengeliminasi yang buruk-buruk lah yang terjadi dalam hubungan mereka gitu ya. Nah, jadi dia pun sebagai orang ketiga ini, dia yang kayak tidak mau cari perkara, tidak mau cari masalah gitu ya. Dia bermainnya kalau Mari lihat ini cukup apik gitu. Dia tahu banget ini cara mengambil hati gitu ya. Dia tahu ini cara menyamankan pasangan. Dia ngerti kayak gimana caranya ngejaga hubungan yang baik kayak gitu. Ini paham banget orangnya gitu ya. Dan dia tuh kayak yang ketika pun dia meminta, saya rasa dia tuh meminta dengan jurus yang apik ya, dengan jurus yang baik di situ. Gitu. Jadi ya dia ini kayak gimana bilangnya ya, walaupun orang ketiga tapi Mari juga kayak ngelihat dia sebagai seseorang yang tanda kutip nih, dia ini kayak bukan orang yang murahan kayak gitu loh ya. Dia ini tegas dalam bersikap, namun sekaligus di situ dia tuh kayak yang lembut kayak gitu ya. Dia yang kayak akan melakukan segalanya untuk membuat hidup dia itu lebih baik kayak gitu ya. Sekarang ini fokusnya dia adalah dirinya dia gitu. Tapi kebetulan aja dia sedang terkoneksi dengan seseorang kayak gitu ya. Nah, tetapi dia nggak mau membentrokkan antara kepentingan pribadinya dia dengan kehidupan pasangannya kayak gitu ya. Ini kita sekarang sedang bercerita tentang selingkuhan seseorang yang kamu pikirkan ini ya. Pelan-pelan aja dilihat videonya. Mungkin beberapa tuh kalau kamu lagi kalut lihat video ini mungkin agak bingung gitu ya. Pelan-pelan aja dicari waktu santai gitu, pakai headset bila perlu gitu kan. Nah, di sana. Jadi orang ini yang mana yang damai, mana yang tenang gitu ya, mana yang membahagiakan, ke arah situ dia akan bergerak gitu. Ya, jadi itu nanti akan membawa dampak banget dalam hubungan dia bersama dengan seseorang ini. Saya rasa itu tadi ya, orang ini kayaknya damai sekali hatinya itu gitu ya. Dan dia nih yang paling baiknya dia tuh kayak yang tahu diri gitu. Tahu diri bersikap dalam hubungan cinta segitiga seseorang ini gitu ya. Oke, sekarang kita tarik dulu energi dia yang kamu pikirkan. Baik, di situ. Oke. Ya ampun ya Tuhanku, pantesan.
Iya, iya, iya. Nah, jika kali terakhir, jadi kayak gini ya. Oke, ya. Nah, jadi untuk kondisi sekarang ataupun nanti segera gitu ya. Saya rasa seseorang yang kamu pikirkan ini akan lebih fokus kepada pasangan selingkuhannya. Nah, gitu ya. Dia akan lebih fokus nanti kepada pasangan selingkuhannya ini. Entah nanti akan terjadi pernikahan siri gitu ya jika dia seorang pria gitu. Atau nanti ya di sini sudah ada ikrar, kalau mari lihat ya. Di sini sudah ada kayak mau berikrar dianya kepada pasangan selingkuhannya. Aku apapun yang terjadi akan lebih memilih kamu. Nah, kayak gitu dia. Apapun yang terjadi, aku tuh tidak akan melepaskan kamu. Gitu. Jadi kayak yang ada keseriusan ya. Walaupun ini hanya cinta segitiga, tapi kalau mari lihat, dia ini tidak main-main dengan kisah cinta segitiganya dia ini gitu. Dan ini bisa nanti ya, dia akan mengorbankan hubungannya bersama dengan pasangan sah. Demi bisa melanjutkan kebersamaannya dengan selingkuhannya ini gitu. Karena apa? Ini cinta ya, ini cinta yang besar sekali ini ya. Ini cinta yang kayak aku tuh ngerasa kayak cocok lahir dan batin, setidaknya untuk saat sekarang ini gitu. Energi teraktual sekarang ini. Aku kayak ngerasa dengan kamu tuh jauh lebih cocok. Dengan pasangan sahku tuh kayaknya udah membosankan kayak gitu ya. Dengan pasangan sahku itu ya dia boleh baik gitu ya. Tetapi hatiku ini lebih mau sama selingkuhanku. Nah, itu dia ya. Itu selingkuhan. Itu dia energi seseorang yang sedang berselingkuh ini. Gitu. Dengan selingkuhanku ini kok rasanya semua tuh lebih cocok, lebih nyambung aja, lebih cik aja gitu. Tapi ini enggak tahu apakah ini hanya akan menjadi energi sebentar aja. Namun secara mari lihat ya, ini memang akan panjang ini. Hubungan perselingkuhan ini akan panjang gitu. Karena ada kemantapan ya, dia yang berselingkuh ini ada kemantapan kayak kita. Ya. Jadi saya rasa hubungan ini akan menjadi hubungan yang harmonis gitu ya, internal mereka berdua ini akan harmonis. Tapi mungkin ya untuk luar hubungan pastilah ini akan menjadi persoalan, permasalahan kayak gitu ya. Nah, namun kalau kita perkecil aja sudut pandang, kita perkecil aja zona pandang ya, mereka berdua ini nampaknya orang yang sedang berbahagia. Nah, itu ya. Ini nampaknya hubungan yang kondisi sekarang lagi di puncak-puncak kebahagiaannya. Nah gitu. Dan ini akan dialami saya rasa minimal sampai setahun ke depan. Ya, ini kayak yang akan menjadi sebuah kenangan, akan menjadi sebuah peristiwa yang akan diingat bisa sebagai sebuah hal yang ini adalah titik tertinggi, titik terindah di hidupku, tapi juga bisa nanti dipandang sebagai ini adalah alasan ya kepedihan dan kehancuran hidupku. Nah, kayak gitu ya, tetap ada dualitas di sana kan. Nah, di situ. Tapi untuk saat sekarang ini nampaknya genderang pesta ya, genderang kebahagiaan itu sedang bertalu-talu di sini, sedang nyanyi-nyanyian indah gitu ya, kondisi hati yang bahagia gitu, ada keoptimisan di sini, ada kemantapan di sini, ada kayak yang ngerasa ini sudah hampir sempurna hidupku. Nah, kayak gitu ya, ketika adanya jalinan hubungan asmara ini terbangun, terbentuk gitu ya,
ada kebahagiaan yang nampaknya sedikit lagi menuju ke paripurnaan kehidupan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak iya, dia memang selingkuhanku, tetapi bagiku dia adalah cinta dalam hatiku. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku akan berkomitmen dengan dia. Aku akan berkomitmen, entah itu komitmennya jika memungkinkan ya, jika memungkinkan pernikahan sirih gitu ya. Tapi jika tidak memungkinkan, kayak dia ini, aku akan ikat aja lah diriku, aku akan ikat saja hatiku, jiwaku kepada dia gitu ya, jika tidak memungkinkan terjadi pernikahan sirih kayak gitu. Tapi yang jelasnya aku dengan dia gitu ya, ujar-ujar dari seseorang yang kamu pikirkan ini, aku dengan dia, aku dengan selingkuhanku ini gitu. Untuk sekarang aku akan berani ya menerjang, menerobos, melakukan apapun gitu ya demi bisa bersama dengan selingkuhanku gitu. Aku tahu ini akan menghadirkan konflik dalam hidupku, tapi aku kondisi siap sedia gitu. Aku kondisi yang nampaknya itu lagi ada di kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi apa halangan, apa rintangan itu dianggap sebagai penguat diri, penguat komitmen. Nah gitu ya, justru dibawa ke arah sana. Permasalahan dianggap sebagai alasan untuk memperkuat komitmennya dia bersama dengan selingkuhannya ini. Mana selingkuhannya ini pun mari lihat itu orangnya cukup kooperatif kayak gitu ya. Jadi orang ini mungkin dia tidak melakukan banyak hal, tetapi yang jelasnya di situ ada kontribusinya dia gitu ya, untuk memantapkan, mematangkan hubungan perselingkuhan mereka ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada dua orang yang saling gitu, ada dua orang yang saling bekerja sama di sini ya. Kayak gimana biar kita bisa tetap berjumpa, kayak gimana biar kita tetap bisa bersama, walaupun dalam kondisi dan keadaan yang seperti sekarang ini, kayak gitu ya. Ada kesepakatan yang tidak tertulis gitu ya, tetapi itu kesepakatan yang terucap saja, atau ini jiwa yang sedang berkomitmen. Nah kayak gitu ya, ini jiwa yang sedang berkomitmen di sana. Nah kayak gitu. Dan kalau mari lihat memang pasangan selingkuhannya ini orangnya lumayan tegas di situ ya. Dia ini tegasnya kalau mari lihat bukan hanya kayak nuntut-nuntut, wah kamu harus lebih memilih aku kayak gitu ya, enggak. Tapi dia tegas di sini bersikap gitu ya, sehingga seseorang ini yang kamu pikirkan ini mengerti dia tentang bagaimana dia harus berlaku menghadapi pasangan selingkuhannya ini. Nah kayak gitu. Dan dia ini ya, dan dia ini orang yang kamu pikirkan ini kayak ngerasa bahwa aku nih tidak salah pilih orang gitu. Aku nih nggak salah pilih berselingkuh dengan seseorang kayak gitu. Ternyata perselingkuhan yang aku lakukan ini itu lebih banyak membawa kebaikannya pada diriku kayak gitu ya, daripada mudorotnya gitu ya, daripada kerugiannya. Kok ya lebih banyak keuntungannya. Mungkin ya dia merasakan kembali jatuh cinta itu seperti apa. Dia bisa kayak ngerasain bahwa kayak gimana sih itu disayangin kayak gitu ya, kayak gimana sih itu mendapat partner yang cukup suportif. Nah kayak gitu ya, jadi kayak dia ngerasa bahwa aku bahagia bersama dia gitu untuk saat sekarang ini ya. Untuk saat sekarang ini seseorang yang kamu pikirkan itu ngomongnya, aku bahagia banget, aku bersyukur banget bisa ketemu sama dia kayak gitu ya. Jadi ini kalau mari katakan saling menuntut kok kayaknya ndak ada, memang ya saling menuntut egoisnya kayak gitu, nampaknya nggak ada kayak gitu ya. Iya, ndak ada keegoisan di sini, hanya kayak penerimaan gitu ya, hanya kayak yang mau ngasih yang terbaik gitu, menerima apa-apalah yang terjadi. Nah itu kok kayaknya damai banget gitu ya, kalau mari lihat ya tenang banget gitu, kok nampaknya di sini bahagia banget gitu. Jadi yang macam yang tidak terlalu mengikat terlalu kencang gitu ya,
ndak ada di sini, masih belum kelihatan di sini adanya keposesifan gitu ya, adanya kegilaan nafsu kayak gitu. Kok nampaknya ndak ada gitu ya kalau Mari lihat. Nah di sana. Jadi ini ada perubahan yang cepat yang terjadi dalam hubungan mereka, tapi perubahan cepat di sini itu ke arah yang positif, alih-alih di sini ke arah yang negatif gitu. Nah, jika seseorang yang kamu pikirkan ini dengan pasangan sahnya itu banyak komplain, dia dengan pasangan selingkuhannya ini lebih banyak kayak ngomong mantap gitu ya. Jadi semua kayak everything is okay kayak gitu ya. Semua baik-baik saja. Nah kayak gitu. Dia terlihat indah di mata seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah, di sana ya. Oke, baik. Ya, ini Mari sekarang narik charmnya. Kita akan lihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa gitu ya. Ini memang all zodiak, tapi terkhusus. Ini Mari tarik terkhusus, Mari persembahkan pembacaan ini kepada kamu, ya kepada kamu dengan inisial sebagai berikut. Ini ada inisial H. Ini inisial V, ini ada hadir D, disusul U, diwarnai dengan I, gitu ya. Kemudian ada hadir di situ S, nampak di sini inisial T, kemudian L, ada dari awalan alfabet itu A, kemudian di situ ada Y, gitu ya. Ada datang di sini M, ya. Ini hadir inisial penutup itu ada Z gitu ya. Kemudian hadir E, ada X di sana, ada C, B, kemudian ini K, kemudian nah itu aja ya, itu aja kalau inisial. Kemudian di sini zodiak ya. Zodiak di sini ada Libra. Kemudian hadir di situ Cancer, ada di situ Sagittarius, Virgo di sini, Capricorn, kemudian ada Aquarius, ada di situ energi dari Aries, ada di situ Pisces, lagi-lagi Cancer, kemudian di situ Pisces lagi, ini ada Taurus, datang lagi di situ Sagittarius. Kemudian energi dari Gemini, Scorpio di sana, kemudian ada energi dari Capricorn. Iya, jadi energi yang kencang itu kayak yang Cancer, kemudian di sini ada Gemini, kemudian di situ ada energi dari Taurus gitu ya. Itu yang paling kencang banget. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.